Selamat pagi menjelang siang kepada Civitas Akademika. Salam sehat untuk semua. Terima kasih atas partisipasi dan menyempatkan waktu untuk kita sama-sama menambah informasi mengenai vaksin COVID yang akan disediakan oleh pemerintah negara Indonesia. Terima kasih pula kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kepada Dr. Gigi Rinca Pangalila sebagai Kepala Bidang P2P, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan kepada juga narasumber kita, Dr. Ponco Nugroho Bangun, Kepala Seksi Surveillance Imunisasi Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Selamat datang, Dok. Selamat juga bergabung dengan Civitas Akademika UKPetra Surabaya. Dan terima kasih atas waktu dokter untuk bisa memberikan kami informasi pencerahan tentang vaksin COVID-19 ini yang akan segera ada di Indonesia. Kepada semua peserta, nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi di chatting ya. Nanti akan kami pilih mana yang akan dijawab oleh Dr. Ponco sebagai narasumber, dan waktu untuk materi akan sekitar 45 menitan sampai 1 jam, dan nanti akan dilanjutkan dengan waktu tanya jawab. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, kami agungkan di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas siang hari ini, di mana Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menambah pengetahuan kami tentang vaksin COVID. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berikan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan pengetahuan ini dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, terutama narasumber kami, Dr. Ponco. Kami yakin Tuhan akan membimbing beliau dan akan memberikan pengetahuan akan vaksin ini pada beliau dan akan disampaikan pada kami semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu webinar kami siang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Dr. Ponco Nugroho. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Ervi. Selamat siang adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih sudah diberi kesempatan pada siang hari ini untuk sedikit memberikan informasi terkait dengan vaksin COVID-19 yang saat ini memang sedang dalam proses pembuatan. Jadi mungkin hanya reminding sebentar aja untuk coronavirus disease sendiri, dikenal sebagai Wuhan influenza pada sekitar akhir bulan Desember 2019. Waktu itu karena masih baru, maka disebabkan oleh novel coronavirus 2019 atau nCoV 2019. Kemudian dalam perjalanannya WHO meresmikan namanya menjadi coronavirus disease 2019 atau yang sekarang disebut COVID-19 ya. Tapi kalau plesetannya di masyarakat yang bikin COVID ya ini ya. Jadi memang virusnya dulu kita sudah pernah ketemu dengan virus ini, yaitu virus SARS-CoV-2. Kalau dulu kita sudah ketemu dengan SARS yang pertama, kemudian ada lagi tipe coronavirus yang membuat kita juga gonjang-ganjing, yaitu MERS-CoV. MERS-CoV adalah Middle East Respiratory Syndrome, di mana pada MERS-CoV ini kejadian yang paling banyak adalah di wilayah Timur Tengah, kemudian menyebar sampai ke negara-negara yang lain, di mana salah satu faktor penyumbang dalam penyebaran adalah hewan onta, sehingga pada waktu itu sempat dikatakan sebagai virus onta atau flu onta. Jadi dulu kita ada flu babi, flu burung, flu onta ya, jadi tambah besar. Saat ini COVID sudah menyebar ke seluruh dunia.
saudara-saudara bisa melihat di internet, di mana hampir tidak ada tempat yang tidak dijamah oleh virus ini, mengingat daya sebar yang sangat kuat. SARS-CoV-2 atau COVID ini secara angka kematian itu memang masih kecil, lebih kecil dibandingkan oleh kasus SARS ataupun MERS-CoV, tetapi spreading-nya sangat-sangat besar. Mengapa? Karena memang virus ini sangat mudah menyebar, sehingga saat ini seluruh dunia sudah terjangkit dengan kasus terbanyak dan kematian terbanyak adalah di Amerika. Ini mungkin salah satu gambar saya dapatkan dari media online, yaitu Aceh Online ya. Begitu banyak ini, ada pakai apa ini? Pakai APD lengkap, pakai masker, pakai APD, hazmat, segala macam. Tujuannya apa? Untuk menghindari penularan, mengingat virus ini sangat-sangat mudah menular. Ini ada infus segala macam. Mengapa? Karena kasus ini, COVID ini pada orang yang biasa itu sebenarnya tidak terlalu bahaya. Mengapa? Karena kita punya sistem kekebalan tubuh. Tetapi pada saat virus ini memasuki pada orang-orang yang istilahnya mempunyai komorbid atau penyakit penyerta, atau pada balita dan lansia, maka dia akan menjadi sangat-sangat berbahaya karena gejalanya yang bisa menimbulkan sampai sesak nafas, bahkan terjadi pembuntuan pada saluran nafas. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ini mungkin ini di luar negeri dan ini bukan contoh yang baik, saudara, bahwa pemakaman ini adalah korban COVID. Saudara bisa lihat bahwa petugasnya memakai APD lengkap, ya, ini. Kemudian ada orang-orang yang dekat sini dengan masker. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan adalah harusnya adalah ada penjaga jarak. Jadi meskipun pada kasus-kasus yang sudah meninggal, protokol kesehatan itu tetap diberlakukan. Saudara-saudara bisa melihat di sini, di ujung paling kiri ini adalah contoh yang sebenarnya adalah contoh yang paling bagus dari prosesi pemakaman, di mana jenazah dari kasus COVID ini apabila meninggal, dia akan dibersihkan, kemudian dibungkus plastik. Kalau orang Muslim akan dibungkus kain kafan, kalau non-Muslim yang Kristen atau yang apa itu kita berikan pakaian, kemudian kita bungkus plastik lagi. Setelah itu kita masukkan dalam peti, petinya pun dibungkus plastik. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penularan. COVID ini mengapa menjadi permasalahan besar di Indonesia? Karena sudah ditetapkan sebagai wabah. Saudara bisa melihat dalam Kepres nomor 11 tahun 2020 dan Kepres nomor 12 tahun 2020, di mana di situ ada keputusan Presiden yang menetapkan bahwa COVID ini adalah bencana non-alam. Jadi ini dan sebagai suatu bencana, sehingga perlu penanganan menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk lintas sektor dan lintas program. Jadi dalam penanganan COVID ini kita tidak hanya mengurusi masalah kesehatan, tapi juga kita mengurusi gejolak sosialnya, gejolak ekonominya, masalah ekonomi, masalah sosial. Nah, ini tidak hanya cukup dari kami di bidang kesehatan, tetapi juga melibatkan lintas sektor dan lintas program, termasuk unsur-unsur keamanan seperti TNI dan Polri. Mengapa? Mungkin saudara-saudara dan Bapak Ibu juga sering membaca berita dulu awal-awal COVID, jenazah COVID yang mau dimakamkan tuh ambulannya dilempari segala macam. Saat ini sama, banyak masyarakat yang istilahnya apabila keluarganya meninggal dan dinyatakan sebagai kasus COVID, itu mereka juga menolak dimakamkan di makam khusus. Mengapa? Karena mereka melihat kalau dimakamkan di makam khusus dengan baju APD lengkap, kemudian di lokasi yang sudah terkenal sebagai tempat COVID, maka mereka mengkhawatirkan stigma. Sehingga saat ini penanganan COVID tidak hanya ditangani oleh pihak kesehatan, tapi juga oleh semua, yaitu pihak dari ekonomi, bahkan hukum pun kita libatkan dalam upaya-upaya untuk istilahnya terkait kasus hukum yang terjadi dalam penanganan. Untuk penanganannya sendiri, kita saat ini menggunakan unsur ada 3T, yaitu tracing, melakukan pelacakan kontak. Jadi jangan kaget Bapak Ibu atau Saudara apabila nanti ada kasus confirm, kita akan cari sopo atau siapa yang merupakan kontak dengan orang tersebut. Kalau dia ada kontak, kita tahu, oh dia ada pernah ngobrol, jaraknya kurang dari 1 meter, tanpa masker, atau dia dalam kerja satu ruangan, di mana ruangannya adalah sirkulasi tertutup, kemudian dia lebih dari 1 jam bersama dalam satu ruangan tersebut, maka dia akan kita lacak kemana saja dia.
Kemudian testing, yang kedua adalah testing, melakukan tes bagi suspek dan kontak erat. Nah, kontak erat ini tadi yang saya sampaikan adalah orang yang ngobrol, berkomunikasi dengan jarak kurang dari 1 meter tadi, atau dalam satu ruangan yang bersirkulasi tertutup, dan dia lebih dari 1 jam di situ. Itu adalah kontak-kontak erat dari kasus ini. Kontak erat ini wajib kita cari. Dan yang ketiga adalah treatment, melakukan upaya pengobatan. Upaya pengobatan ini tidak hanya bagi yang positif, tetapi juga bagi yang suspek. Terutama suspek-suspek yang ada gejala-gejala seperti sesak nafas, kemudian batuk pilek, demam, itu kita tetap lakukan upaya pengobatan. Kemudian untuk penjagaannya adalah 3M+, yaitu 1, memakai masker yang kita lakukan sekarang ini ya, sudah digiatkan protokol kesehatan itu, bahkan sudah ada istilahnya rahasia-rahasia untuk menggunakan masker. Yang kedua, membersihkan tangan secara rutin. Ini bisa memakai air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak sekurangnya 1,5 meter. Dalam artian kalau kita mau kontak, kita mau pergi minimal sekurangnya adalah 1,5 meter. Nah, ini yang mungkin agak sulit diterapkan, mengingat keperluan kita ataupun kebiasaan kita, itu di mana kita adalah masyarakat yang guyup. Nah, ini yang akhirnya repot juga. Kemudian plusnya adalah hindari tempat tertutup, terutama yang ventilasinya buruk. Dalam artian dia pakai AC, bagus AC-nya, tapi itu adalah closed circulation, di mana sudah terbukti bahwa pada lokasi yang tertutup, dengan sirkulasi yang tertutup seperti AC, itu adalah ruangan yang sangat berpotensi untuk penyebaran dari virus COVID ini. Mengingat virus COVID ini penularannya bisa melalui droplet, beberapa malah menyatakan seperti airborne, di mana dia bisa bertahan lama di udara, bisa sampai 3-4 jam katanya. Nah, ini yang perlu diantisipasi, bahwa pada saat orang batuk, orang yang positif tapi tanpa gejala dia batuk atau bersin, maka virus itu akan keluar dari hostnya, dari inangnya, dan dia akan berlalu lalang di tempat tersebut. Kalau ventilasinya bagus, dalam artian adalah open circulation atau ventilation, maka virus ini akan segera terbang kemana-mana, sehingga kuantitas dan prosentase virus yang kalaupun masuk ke orang itu menjadi lebih kecil. Bandingkan apabila orang itu bersin atau batuk di suatu ruangan tertutup, maka istilahnya itu konsentrasinya tinggi. Tetapi bila dia terbuka, maka dia akan kena angin ataupun kena udara yang berjalan, dia akan menjadi lebih rendah konsentrasinya. Juga tempat yang padat. Itulah kenapa saat ini kampus, kemudian sekolah banyak yang melakukan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Itu adalah upaya-upaya kita. Nah, ini yang saya bold adalah pembuatan vaksin COVID. Vaksin adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi penyakit. Mungkin saudara-saudara dulu setahun kalau nggak 2 tahun yang lalu ya, kita pernah ketemu di Petra, kita makan ori, difteri, itu juga merupakan salah satu upaya kita. Nah, bedanya kalau difteri itu sudah ada vaksinnya, COVID ini baru, karena baru kejadian akhir tahun 2019. Pengertian vaksin sendiri adalah virus dan bakteri yang dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh seseorang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Proses pemberian vaksinnya disebut vaksinasi. Apa bedanya dengan imunisasi? Imunisasi sebenarnya sama, tetapi kita lebih menyoroti kepada proses pemberian sesuatu yang meningkatkan imun. Jadi sebenarnya vaksinasi, imunisasi kata yang sama. Kalau vaksin itu adalah objek subjeknya, yaitu vaksinnya, tapi kalau imunisasi adalah keterangannya bahwa dia akan meningkatkan imunitasnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara ketahui adalah komponen vaksin. Komponen vaksin itu ada bahan aktif, yaitu virus, bakteri, bagian dari virus atau bakteri itu. Kemudian ada bahan tambahan, preservatif atau pengawet. Ini yang sering menjadi kontroversi, yaitu timerosal. Timerosal ini adalah sejenis zat yang sebenarnya apabila diberikan dalam dosis yang tepat dan tidak terlalu lama, maka dia adalah zat yang bagus. Tetapi apabila diberikan dalam jangka waktu lama dan besar, maka dia bisa menjadi zat yang karsinogenik. Kemudian ada zat adjuvan. Adjuvan adalah zat yang bersifat untuk membangkitkan atau meningkatkan kegunaan. Jadi apabila barang ini, zat ini diberikan kepada suatu bahan vaksin, maka dia berfungsi untuk meningkatkan potensi dari vaksin itu.
Contohnya adalah aluminium fosfat. Kemudian stabilizer atau namanya juga stabilizer, jadi dia adalah penyeimbang. Jadi supaya tidak gampang berubah-ubah bentukannya, maka dia diberikan sukrosa. Kemudian ada residu, yaitu antibiotik. Antibiotik ini diperlukan Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga ini adalah produk manusia, sehingga bisa terjadi bakteri atau virus yang kita jadikan vaksin ini ada ikutannya yang lain yang bisa berkembang tumbuh yang akan menjadi gangguan terhadap fungsi vaksin. Sehingga diberikanlah residu berupa antibiotik. Kebanyakan yang kita pakai adalah kanamisin atau eritromisin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang perlu diperhatikan bahwa komponen vaksin ini akan menjadi zat-zat yang berfungsi atau bermanfaat. Tetapi dalam hal yang lain, zat-zat ini juga bisa menjadi suatu bahan yang menjadikan kipi atau kejadian ikutan, terutama orang-orang yang mempunyai alergi, contohnya alergi antibiotik golongan kanamisin, maka dia bisa akan menolak pemberian, tubuhnya akan menolak dari vaksinasi tersebut. Atau contohnya beberapa orang kalau mau vaksin pasti ditanya, ada alergi telur ayam enggak? Ada alergi ayam enggak? Nah, ini itu juga menggunakan zat-zat dari telur ayam atau ayam. Nah, ini yang harus diketahui dan disampaikan oleh Bapak Ibu atau Saudara apabila akan mendapatkan vaksinasi. Apakah Anda sekalian ini ada istilahnya alergi? Kalau ada alergi maka wajib disampaikan supaya kami tahu dan tidak melakukan vaksinasi apabila memang itu adalah kontraindikasi dari vaksin tersebut. Kemudian nah ini yang mungkin karena kita membahas tentang Indonesia Goes Vaksin COVID, maka kita harus tahu tahapan pembuatan vaksin. Ada 5 tahap sebenarnya utama, yaitu tahap 1 penelitian dasar, yang kedua adalah uji preklinis, tahap 3, 4, 5 adalah uji klinis. Sebenarnya ada satu lagi, ini tadi kurang saya tambahin, adalah uji istilahnya uji klinis fase akhir. Nanti ada di belakang tadi. Untuk penelitian dasar, Bapak Ibu Saudara, sebelum vaksin dibuat, maka peneliti itu harus menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu yang biasa dipakai. Dia harus tahu mana yang akan dipakai sebagai vaksin. Jadi tidak ujuk-ujuk, aku mau bikin vaksin, tidak bisa seperti itu. Harus diteliti dulu siapa yang bagian apa yang akan bisa dipakai sebagai vaksin itu. Kemudian pada fase ini hanya fokus pada meneliti virus. Jadi contohnya untuk SARS-CoV ini, maka peneliti itu akan meneliti virusnya. Sel-sel yang terkait, ada reseptor 2, T2 katanya yang menjadi faktor masuknya virus ini. Kemudian sel-sel yang diinfeksi virus tersebut dan akan diperbanyak. Jadi tahap penelitian dasar ini sebenarnya adalah tahap in vitro atau tahap dalam laboratorium. Mungkin kalau teman-teman yang dari farmasi atau dari bagian biologi molekuler itu pasti tahu bahwa penelitian ini ada banyak ya, ada yang namanya in vitro, ada in vivo. Kalau in vitro itu adalah dalam laboratorium, di mana dia dikembangkan dalam sel-sel, dalam cawan Petri itu untuk diteliti. Nah, inilah penelitian dasar. Dan penelitian dasar ini sebenarnya juga tidak sebentar, dia lama juga. Mengapa? Karena dia harus yakin bahwa virus, sel-sel yang terkait dan ini nanti apa yang akan dilakukan untuk bisa istilahnya menimbulkan antinya yang nantinya akan berfungsi sebagai zat kebal terhadap virus tersebut. Ini juga bukan perlu waktu yang cepat, tapi ini bisa lama tergantung dari proses penelitiannya. Tetapi untuk kasus COVID ini, kita juga sangat bersyukur karena kita sudah pernah ada SARS sebelumnya, sehingga kemungkinan penelitian dasar yang dipakai juga adalah penelitian dasar dari SARS yang lama, karena kemiripan dari virus tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat sel-sel yang diperbanyak, jadi dalam laboratorium itu kita melihat sel yang diperbanyak, terus bagaimana reaksinya, dan diekstraksi virusnya dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga nanti kita akan melihat umpama sel ini dikasih virus ini, terus dikasih zat ini, vaksin ini, atau ekstraksinya. Bagaimana responnya? Apakah dia menunjukkan respon mengurangi virusnya, atau dia malah menambah virusnya? Nah,
di tahap penelitian dasar inilah yang akan dilakukan. Dari situ biasanya sudah dilakukan pembuatan vaksin tapi jumlahnya terbatas. Mengapa? Karena kita harus tahu waktu kita cek di laboratorium itu apakah vaksin itu memang betul-betul bereaksi. Sel dikasih virus atau sel yang sudah terinfeksi virus ini akan dilakukan pemberian vaksin. Tuh, ternyata kok tidak ada perubahan. Nah, kasih lagi, teliti lagi, dikasih ini, loh kok tambah virusnya malah ganti lagi. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya adalah dasar, namanya juga penelitian dasar, ini adalah dasar yang akan dipakai sebagai upaya-upaya selanjutnya dalam pembuatan vaksin. Kemudian ada tahap uji preklinis. Jadi setelah kita melihat dalam sel, oh vaksin ini sudah kita buat, sudah kita uji dalam sel, skala sel, sel yang terinfeksi oleh virus kita beri vaksin ini virusnya mati umpamanya, atau virusnya jadi lebih lemah. Selanjutnya akan diuji cobakan pada hewan. Mungkin ada adik yang di bagian farmasi ya, yang di bagian IPA itu pasti tahu ya bahwa kita dulu waktu SMA pun kita sudah diajari untuk melakukan percobaan pada hewan, mencit, kemudian marmut segala macam ya. Nah itu tujuannya adalah sebenarnya untuk melihat evaluasi. Itu namanya studi in vivo, jadi dimasukkan dalam makhluk hidup. Tujuannya apa? Kita akan membandingkan apabila vaksin ini atau zat ini diberikan pada hewan, itu bagaimana? Kalau hasilnya bagus, kita akan compare. Hewan yang biasanya kita pakai adalah hewan-hewan yang secara struktural mirip dengan manusia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memastikan respon yang diberikan oleh hewan itu mirip, tanda kutip mirip dengan respon manusia. Itulah kenapa ada beberapa hewan tertentu yang menjadi favorit pada percobaan. Paling mendekati adalah mencit putih. Sebenarnya ada salah satu hewan yang mungkin lebih cocok ya, secara gambaran DNA segala macam sangat mirip, yaitu babi. Tetapi dengan pertimbangan satu dan lain hal, maka biasanya pengujian itu akan diberlakukan pada mencit atau tikus putih. Untuk salah satunya adalah untuk menghindarkan istilahnya sentimen dalam ini ya, sentimen nanti haram halal dan sebagainya. Nah itu kita harus hati-hati. Mengapa? Karena vaksin nantinya juga tidak hanya dikonsumsi oleh golongan tertentu, tapi akan dikonsumsi oleh semua golongan. Nah setelah studi in vitro dan in vivo ini, kita bisa mengetahui aman apa enggak vaksin ini. Kemudian kalau diuji pada manusia, aman apa enggak. Hasil dari in vitro dan in vivo inilah yang menjadi dasar. Setelah uji preklinis ini lolos, jadi maunya vaksin itu lolos dari uji preklinis, dia akan masuk ke uji klinis. Uji klinis ini ada 3 tahap. Fase 1, memastikan keamanan dosis pada manusia. Jadi mengecek pada hewan, hewan berat sekian, dosisnya sekian. Umpamanya beratnya mencit cuma 100, nggak sampai 1 kilo ya biasanya, nah, kilo atau berapa itu berapa miligram yang diberikan. Nah nanti itu akan dikompar dengan berat manusia, dosisnya berapa. Kalau manusia berat sekian, mencit sekian, ada perkaliannya. Nah dia akan ditentukan dosisnya apakah ikut atau dia ada hitungan lain. Jadi pembuatan vaksin ini tidak gampang, banyak yang harus diperhitungkan. Kemudian menilai farmakokinetik dan farmakodinamik, kita akan melihat hasil atau efek dari obat tersebut dalam tubuh manusia, ya. Istilahnya farmakokinetik dan dinamik. Adik-adik dari farmasi pasti tahu semua ini, apa itu farmakokinetik dan farmakodinamik dalam obat. Tujuannya apa? Untuk menentukan dosis aman. Jadi pada uji klinis fase 1 ini tak kasih 100 mg, tapi enggak. Virusnya mati, sak inangi, sak menungsone bablas. Nah, jangan. Dikasih 50, virusnya mati, orangnya enggak. Dikasih 25, virusnya hidup, orangnya tambah sakit. Nah, dari sekian banyak dosis yang diberikan, kita akan ambil salah satu atau range-nya bahwa segini loh dosisnya aman untuk manusia. Nah, tapi kenapa ini masih belum bisa langsung menjadi vaksin? Karena sasarannya sedikit. Jadi ini hanya relawan-relawan yang sudah diberikan inform consent bahwa kamu nanti tak suntik ini, nanti hasilnya kayak gini, gini. Nah, sudah diberikan informasi kalau dia masih tetap bersedia, dia akan dilakukan uji klinis fase 1 ini. Kalau sudah lolos pada fase 1, maka dia akan fase 2.
studi pada manusia biasa. Jadi bukan relawan, tapi manusia biasa. Tetapi sampelnya tidak terlalu banyak, biasanya 100 sampai 500 orang. Tujuannya adalah untuk memastikan dan menilai keamanan pada manusia, serta efektivitas serta rentan dosis. Jadi nanti dari hasil ini kita akan melihat aman enggak nih pada manusia biasa, yang istilahnya kalau relawan tadi kan diseleksi ya, Bapak Ibu Saudara, diseleksi, oh orangnya harus sehat, usia sekian sampai sekian, komorbid dihilangkan, nggak perlu jantung apa dihilangkan semua. Atau kalau memang dia tujuannya adalah untuk ke golongan tertentu, bisa jadi orang ini harus ada sakitnya, supaya kita tahu responnya terhadap penyakit itu seperti apa. Nah, relawan-relawan ini adalah orang-orang yang sudah dilakukan screening. Nah, untuk fase 2 ini pada manusia biasa, dalam artian manusia normal biasa yang bukan relawan. Jadi ya orang yang istilahnya, kamu mau nggak ikut? Nah, dalam artian relawan dalam tanda kutip yang mungkin lebih longgar lagi. Di sini kita akan mencoba melihat nilai efektivitas dari dosis itu, terus kita nyari dosisnya berapa rentannya, kemudian range-nya berapa, pemberian minimal maksimalnya berapa, terus efek sampingnya apa. Nah, ini yang akan kita cek. Dan ini untuk penilaian efek samping itu bisa sangat lama sebenarnya. Mengapa? Efek samping suatu obat atau suatu vaksin bisa timbul segera atau bisa timbul lama. Efek yang pernah saya dapat pemberian vaksinasi itu bisa sampai 1 tahun. Jadi kita pernah memberikan vaksinasi BCG, Bapak Ibu. BCG itu untuk TBC ya, kita berikan. Nggak pernah ada kejadian, tahu-tahu 1 tahun berikutnya dia sakit bonyok. Ya. Jadi ternyata efek sampingnya bisa lama. Nah, di fase kedua inilah seharusnya pengujian itu menjadi penting, karena apa? Kita akan melihat efek sampingnya. Tetapi ini jangka pendek. Nah, setelah lolos lagi fase 2, kita akan sampai ke fase 3. Ya, ini yang mungkin sekarang ini Bapak Ibu Saudara dengar ya informasi di luar, bahwa di internet, di ini online ya, ada fase 3, uji sampel antara 1.000 sampai 5.000 orang. Kemarin kita mendapatkan informasi, Kemenkes mencari relawan sampai sekitar 1.000 berapa orang gitu ya, hampir 2.000 orang untuk diuji sampel ini. Untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan keuntungannya apa. Karena pada waktu kita memproduksi suatu obat atau membuat suatu vaksin, kita harus tahu pada populasi yang lebih besar, tak berikan ini, aku untung atau buntung. Nah, kalau untung, hitung-hitungannya, oh kalau dari 1.000 tak obati 900 kebal, 100-nya tidak, malah sakit. Kita hitung 900 banding 100. Ini apakah worth? Apakah ini istilahnya layak untuk kita ambil keuntungan ini? Resikonya 10%. Kalau dicek lagi, oh ternyata dengan 50.000 orang ternyata lebih kecil lagi. Kalau 1.000 ada 100 yang sakit, kalau 5.000 kok cuma 200. Nah, itu yang akan menjadi suatu pertimbangan. Oh ternyata untungnya malah lebih besar ya. Nah, inilah pada fase inilah kita harus bisa menilai bahwa keuntungan itu lebih besar dari risiko. Kalau keuntungan jauh lebih besar dari risiko, maka berarti vaksin ini untuk dilakukan pemasaran. Jadi itu bisa dianggap aman. Yaitu itu tadi, keuntungan. Bagaimanapun juga produk tidak ada yang aman 100%. Pasti akan ada kerugian-kerugian. Tapi kita harus tahu kerugian tersebut bagaimana dibandingkan keuntungan. Ambil contoh, kalau Bapak Ibu dulu waktu saudara-saudara waktu ori difteri ya, saya ingat betul di aula itu, di auditorium itu, ada yang disuntik, ada yang sok-sokan, wih kuat-kuat begitulah jarum, ya pucat, ada yang sampai teriak-teriak. Nah, kita itu harus melihat itu. Mungkin saudara-saudara yang disuntik kemarin itu, ada yang ingat begitu disuntik kemeng ya, 2-3 hari bahkan seminggu. Nah, itu adalah kerugiannya. Kerugiannya adalah kemeng. Ada yang sampai sesak napas, tapi bukan di Petra kalau nggak salah waktu itu. Ada yang disuntik sesak napas. Nah, kita harus tahu kerugian tersebut apakah melebihi keuntungan. Kalau keuntungannya bagus, dia menjadi lebih kebal terhadap difteri, ya kenapa tidak? Kita ambil risiko itu. Nah, apabila uji klinis fase 3 ini tuntas dan memuaskan dalam artian benefitnya jauh lebih besar ketimbang risknya, baru masuk fase persetujuan. Fase persetujuan ini diberikan oleh badan atau lembaga yang berwenang, kalau di Indonesia adalah Balai POM, kemudian bisa juga lari ke negara lain, mungkin FDA kalau di Amerika, di negara lain seperti apa. Nah,
Setelah masuk fase persetujuan, baru vaksin ini atau obat ini bisa diproduksi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara perlu ketahui, fase ketiga uji sampel ini saat ini tidak dilakukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara dengan jumlah sampel yang bervariasi. Turki itu katanya sampai 12.000, Brasil 5.000, kemudian di Cina juga 4.000. Jadi di masing-masing negara itu ada uji sampel. Tujuannya untuk apa? Satu, memastikan pemberian pada populasi yang lebih besar dan etnis-etnis yang berbeda. Jadi kita juga harus paham bahwa pemberiannya juga harus mempertimbangkan faktor etnis. Bahwa ada beberapa obat yang mungkin tidak maksimal pada Kaukasian, ya, orang Eropa, tapi dia bagus pada orang Asia. Begitu pula sebaliknya, bagus di Asia di Asia jelek, ternyata di orang Negroid bagus, Hispanik bagus. Nah, makanya uji sampel ini fase ketiga ini melibatkan banyak negara, banyak suku, banyak istilahnya orang-orang dari ras-ras yang lain untuk bisa mengetahui keuntungannya. Orang-orang farmasi sangat paham hal ini, bahwa obat-obat tertentu sangat bagus pada orang Asia atau Kaukasia, tapi menjadi lebih rendah efektivitasnya pada ras lain. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, tadi mungkin belum saya tulis di depan, ada tahap akhir uji klinis. Apabila vaksin itu sudah selesai, dinyatakan aman, dapat persetujuan, dan dilakukan launching untuk dijual atau dipakai, maka ada tahap akhir dari uji klinis, yaitu survei keamanan dan perubahan efektivitas secara terus-menerus. Kalau ini terus terang perlu waktu yang lama. Contohnya apa? Umpama satu vaksin diproduksi, dan kita berikan. Kok sekarang bagus, tapi dalam tahap lama, kita amati, loh kok tambah lama tambah banyak ya kasus efek sampingnya. Kok tambah lama orangnya dulunya 1000 disuntik 950 kebal 50, kok sekarang disuntik 1000 hanya 800 yang kebal. Nah, disinilah uji klinis yang fase akhir ini, tahap akhir ini mempunyai peran penting, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi vaksin ini kenapa kok berubah, kok jadi lebih tidak aman, kok menjadi tidak efektif. Apakah karena virusnya yang berubah, atau prosedurnya pembuatan yang berubah sehingga terjadi penurunan kualitinya. Itu yang akan menjadi uji dari tahap akhir ini. Nah, ini gambarnya saya ambil dari Ibu Suwarti, PhD, ya, beliau adalah peneliti Eichmann Institute. Jadi ini ada uji praklinis, ada klinis, ada studi di laboratorium tadi yang sudah saya sampaikan. Itu ada in vitro, in vivo. In vitro itu di sel, in vivo adalah di hewan coba, mencit tupai primata, ya. Kadang-kadang kita berikan pada monyet juga, mengingat katanya kita ini adalah turunan dari monyet, katanya gitu kan, mutasi, ya, meskipun saya tidak terlalu percaya. Kemudian ada fase 1, ya, uji sekelompok populasi, ini hanya puluhan orang. Kemudian ada fase 2, sekelompok populasi yang jumlahnya ratusan sampai ribuan. Itu melihat efikasi atau efektivitas dari obat atau vaksin dan dosisnya, menentukan dosisnya. Udah fase 3, lanjutan, untuk populasi yang lebih besar, beragam tempat, negara, benua, tadi sudah saya sampaikan, kita untuk ingin melihat, kalau tak kasih di Asia, aman nggak? Tak kasih ke Eropa, aman nggak? Afrika, aman nggak? Australia, aman nggak? Ke Amerika Latin, aman nggak? Nah, ini yang menjadi tantangan besar. Yang paling berat adalah fase 3, karena melibatkan begitu banyak orang dan begitu banyak lokasi. Kemudian vaksin sudah dilisensi dan dipublikasikan, diperjualbelikan, dipakai. Nah, setelah itu tadi fase 4 tadi, yang fase terakhir tadi adalah review, bahwa vaksin itu akan kita lihat selama beberapa tahun, kita monitor enggak amannya sih, turun apa enggak. Nah, ini ya. Nah, itu tadi adalah proses istilahnya dari bahan nol sampai dari vaksin. Nah, sekarang kita adalah pembuatannya. Suatu pabrik, ambil contoh, kalau saya berani ngomong, ya, kita punya BUMN yang sudah bagus sekali dalam proses pembuatan vaksin, yaitu Bio Farma. Pada saat Bio Farma sudah, tanda kutip, mempunyai lisensi membuat vaksin, maka dia akan melakukan pembuatan vaksin. Caranya adalah yang pertama, penyiapan media dengan pengambilan bibit vaksin terbaik. Jadi dia dari sekian bibit diambil bibit vaksin yang terbaik yang berpotensi untuk, kalau dibiakkan, dia akan menjadi, dia bisa jumlah banyak,
dan kualitas adalah terbaik. Kualitasnya tetap bagus untuk memenuhi kebutuhan vaksin. Kemudian inokulasi dan kultivasi. Setelah dipilih, maka virus atau bakteri itu ditanam pada media, pada suhu yang sudah ditentukan, dan dijaga. Dimurnikan itu dijaga. Setelah itu ditunggu, akan terjadi produk dari virus atau bakteri ini dipanen, kemudian ditanam lagi dalam jumlah tertentu. Jadi namanya harving. Harving itu adalah pemanenan virus atau bakteri yang ditanam pada media. Nanti kita ada ininya ya, ilustrasinya. Setelah itu adalah inaktivasi, yaitu merupakan pelemahan atau inaktivasi dari virus atau bakteri yang kita panen tadi. Jadi setelah kita dapat virus atau bakteri yang sudah kita tanam tadi, maka adalah inaktivasi. Dengan pelemahan atau inaktivasi supaya apa? Virusnya ini nggak menjadi suatu sumber penyakit. Ya, pada saat dia dimasukkan dalam tubuh manusia, dia tidak menjadi sumber penyakit, tetapi dia menjadi semacam pemicu timbulnya antibodi, tetapi tidak sampai sakit. Kemudian pemulihan dari virus atau bakteri yang sudah tumbuh untuk menghilangkan zat yang tidak relevan. Jadi pada saat kita memanen bakteri atau virus, kemudian kita inaktivasi, itu juga ada pemurnian. Jangan sampai nanti produk dari virus itu ada zat-zat yang tidak relevan, yang bisa jadi akan menjadi suatu zat yang kontraproduktif dengan produk vaksin itu. Ya. Kemudian memformulasi grup vaksin yang telah dimurnikan dengan zat tambahan. Nah, tadi mungkin sudah saya sampaikan ada beberapa zat ya, timerosal tadi ya, preservatif, kemudian adjuvan aluminium fosfat itu adalah penstabil, pengawet, kemudian misalnya kayak mempercepat ini produk dari vaksin. Ini adalah proses formulasi. Dari formulasi inilah kita akan mendapatkan vaksin. Jadi grup vaksin yang tadinya sudah dapat bahan dasar vaksin itu, kemudian kita berikan dengan zat tambahan ya, penstabil, pengawet, kemudian tadi ada residu untuk seperti kanamisin, erythromycin untuk istilahnya membunuh bakteri-bakteri yang mungkin ikut dalam proses pembuatan vaksin supaya nanti tetap steril. Nah, jadilah produk final. Setelah jadi produk final, maka dilakukan pengisian vaksin dalam kemasan. Apakah kemasannya dalam bentuk single dose atau multi dose, ya itu tergantung dari kebijakan nantinya. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan label pada kemasan vaksin. Nah, ini mungkin kita ambil dari sumber tirto.id ya, Bapak Ibu. Saudara, ini juga sudah berkoordinasi dengan BNPB, jadi sebelum mereka melakukan ini, membuat ini, mereka juga sudah melakukan koordinasi sehingga apa yang mereka sampaikan ini juga insya Allah sudah cukup bagus ya. Jadi ada seed preparation, mengumpulkan kuman dalam wadah yang disimpan dalam suhu -70. Jadi seed itu kan benih, penyiapan benih dari kuman atau virusnya. Kemudian cultivation, menumbuhkan bakteri atau virus dengan tambahan enzim tripsin. Jadi, nah ini yang kemarin jadi sering rame kan, ada enzim tripsin babi katanya. Sebenarnya tripsin ini memang banyak dijumpai di dalam tubuh babi, tetapi tripsin ini sebenarnya adalah zat yang bisa kita lakukan istilahnya buat secara pabrik. Jadi kita lakukan istilahnya pembuatan sintetis. Nah, dengan enzim ini maka kita harapkan seed ini atau benih ini dia tumbuh jadi sangat banyak. Kemudian kita harvest, kita memanen saat sudah memenuhi standar. Kemudian lakukan inactivation tadi, memodifikasi vaksin dari toksin racun yang sudah tidak berbahaya. Jadi kita ada proses untuk inaktivasi. Kemudian purification, dicuci dan dimurnikan. Dicucinya ini Bapak Ibu bukan seperti kita nyuci beras. Okay? Jadi bukan nyuci beras, itu ada suatu proses sendiri, ada suatu pencuciannya itu ada suatu mesin yang dalam satu kali pencucian itu sudah berapa ribu kali dengan air yang ya mungkin nggak sebanyak kita kalau nggoyong gitu, tapi ada proses yang terus menerus. Tujuannya adalah untuk meluruhkan enzim tripsin. Jadi enzim tripsin yang ada di cultivation ini, ada purification ini kita hilangkan. Tujuannya apa? Ya supaya itu tadi bahwa produk yang kita hasilkan sudah betul-betul aman dan hanya berupa vaksin yang siap dipakai. Setelah enzim tripsin ini luruh dengan purification ini, maka dilakukan pengawetan. Contoh yang biasa dipakai adalah timerosal. Kemudian setelah diawetkan, maka akan dilakukan filling dan packaging, pengisian dan pengepakan. Ini harus dicatat Bapak Ibu.
dicatat, diarsipkan. Contoh ini, satu batch kita ship dari proses nomor 1, itu udah dicatat tanggal berapa, cultivation-nya tanggal berapa, panennya tanggal berapa, sampai akhirnya jadi diawetkan, itu dicatat. Oh, tanggal sekian sampai sekian itu batch-nya adalah sekian. Makanya Bapak Ibu, kalau melihat suatu produk ini ada batch number, itu adalah satu proses dari mulai awal sampai akhir sampai jadi obat, itu adalah batch number itu produknya. Itu harus jelas supaya apa? Supaya kita tahu produk itu tidak semuanya akan dijual. Produk itu ada beberapa yang akan disimpan oleh produsen untuk sebagai arsip, disimpan, dibekukan atau diapakan, intinya diamankan. Umpama, ambil contoh ada laporan, oh setelah orangnya disuntik ini, dia terjadi kasus TB, bengkak, sesak, meninggal. Pihak produsen atau kami, itu nanti aku akan tanya, batch number-nya berapa. Mengapa perlu? Karena dari batch itu bisa jadi batch itu memang banyak cacatnya. Kita akan ngecek di negara lain yang memakai vaksin itu, batch number sekian ada nggak kejadian? Oh tidak ada ternyata. Oh berarti hanya di ini. Nah nanti itu ada artinya bahwa batch number itu bukan yang sekedar nomor produk, tapi itu adalah ada upaya-upaya lain di situ. Bahwa dengan batch number yang tercatat dengan rapi dan nantinya kita harapkan pengguna itu juga mencatat batch number itu kita bisa menelusuri. Oh ternyata batch number sekian itu memang bermasalah. Dicek-cek, mungkin pabriknya yang waktu itu ada padam listrik atau segala macam, kita nggak tahu. Tapi dengan batch number yang tercatat, kita bisa melihat, kita akan bisa men-tracing sampai ke awalnya, kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini. Nah, kita masuk ke vaksin COVID. Salah satu upaya pencegahan dengan vaksinasi COVID, tujuannya adalah mencegah penularan, ya. Berhubung saat ini masih tinggi-tingginya, kita berharap kalau vaksin sudah ada, kita berikan, orangnya akan kebal. Mengurangi angka kesakitan dan kematian. Saat ini cukup tinggi, kesakitannya hampir sudah masuk jutaan, bukan ribuan lagi, tapi jutaan. Yang mati pun juga udah ratusan ribu. Kemudian upaya ini sudah dimulai segera setelah kasus COVID merebak. Cina, USA, Rusia sudah mengembangkan vaksin. Tanda tanya besar. Indonesia piye? Ya. Kita lihat lagi di sini. Saat ini kita sudah berupaya untuk membuat vaksin. Beberapa sentra pendidikan juga melakukan kerjasama uji coba. Seperti UNER Surabaya, UNPAD Bandung itu juga melakukan. Kita beberapa kali juga sudah mendengar atau melihat berita UNER sudah mendapatkan vaksin COVID. Nah, tapi itu kan masih perlu uji coba yang lain yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Ada uji penelitian dasar, preklinis, klinis, 1, 2, 3, atau 4. Nah, itu yang masih perlu ditunggu. Untuk saat ini, pemerintah menyatakan ada 2 opsi, Bapak Ibu, dalam pengembangan vaksin. Yang pertama, nah ini yang perlu kita perlu dukung, yaitu mengembangkan vaksin merah putih. Ini oleh Kementerian Riset Teknologi, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Bapak Ibu kalau ingat ya, ada namanya Lembaga Eijkman yang ada di Bandung, kalau nggak salah ingat ya, kalau nggak di Jawa Barat itu adalah suatu lembaga yang istilahnya concern terhadap upaya-upaya penemuan obat ataupun vaksin ataupun lah apapun yang terkait dengan kondisi kesehatan, terkait dengan kondisi biologi molekuler. Nah, Balai POM sendiri sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan produk-produk, terutama untuk obat dan makanan, itu sudah membuat roadmap tahapan pengembangan. Nah, ini yang perlu kita kawal supaya nantinya ke depannya vaksin merah putih ini bisa segera masuk ke uji klinis fase 3 dan bisa segera selesai dan bisa kita pakai sebagai salah satu alat atau upaya kita untuk mengurangi kasus COVID. Opsi kedua adalah mengembangkan kerjasama internasional. Nah, ini yang pertama itu ada Sinovac dengan Bio Farma, ini sudah dalam pendampingan Balai POM. Kemudian ada Sinopharm dengan Kimia Farma bersama dengan grup kedua dari Uni Emirat Arab. Ini info-infonya katanya grup ini bisa siap menyediakan 10 juta unit vaksin untuk diedarkan di Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga adalah Genexin dengan Kalbe Farma. Nah, masing-masing kerjasama ini dalam pengawasan. Dalam artian bahwa tidak semua obat atau vaksin ini nantinya akan dipakai. Kita akan melihat efikasi, keuntungan dari vaksin ini dibandingkan kerugiannya pada penggunaan di Indonesia. Tadi
belum sempat saya masukkan. Jadi beberapa vaksin itu ada yang modelnya adalah subunit, ada yang dia dari ini apa komponen apa, itu ada beberapa banyak. Nah, di situ nanti kita akan mencoba melihat vaksin tipe apa sih yang aman dan efektif untuk orang Indonesia. Untuk perkembangan vaksin COVID sendiri di Indonesia saat ini sudah masuk uji klinis fase 3. Mungkin kemarin sudah beberapa informasi atau berita bahwa ada apa ya istilahnya pencarian relawan untuk uji klinis ini. Kemudian selain di Indonesia juga dilakukan di negara lain. Tadi sudah saya sampaikan, satu, selain untuk mengetahui respon obat tersebut di ras lain, di suku lain, kita juga pengujian itu juga berdasarkan kerjasama. Produsen A, pengen kesana ya monggo. Tetapi pada basicnya uji klinis itu tidak hanya satu negara, harus dilakukan di beberapa negara. Kalau bisa mewakili semua ras yang ada di dunia ini, dari Kaukasid, Mongoloid, ya, kemudian Melayu, kemudian orang-orang daerah Afrika, Negroid itu harus terwakili dalam uji klinis itu. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, kalau Takasud di Eropa, orang Kaukasian efeknya ternyata elek, tapi di Afrika bagus. Di Asia sedang-sedang baik. Nah, itu yang perlu dilakukan. Hasil uji klinis ini dari beberapa negara akan dikumpulkan dan dianalisa apakah aman untuk diberikan secara massal. Nah, kita berharap, kita berdoa, informasi yang berkembang saat ini kemungkinan besar kalau tidak akhir Desember atau awal Januari, Indonesia akan memasuki periode untuk vaksinasi COVID secara massal. Tetapi kami masih menunggu, mengingat vaksinnya sendiri masih dalam uji klinis fase 3. Apakah menutupi waktunya? Ya kita berharap cukup, hingga nanti sekitar bulan awal tahun lah, insya Allah katanya awal tahun 2021 itu akan dilakukan pelaksanaan vaksinasi COVID secara menyeluruh di Indonesia dengan sasaran usia 15 tahun. Ini awalnya sampai 58 tahun. Nanti apakah pada saat pelaksanaan akan ada perubahan kebijakan, kami juga belum tahu. Tetapi saat ini yang kami terima informasinya bahwa sasaran nanti akan berusia 15 sampai 58 tahun. Jadi untuk kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, saat ini ada beberapa kandidat vaksin COVID, baik yang sedang dalam uji coba, dari masih fase 1, 2, ataupun 3. Kemudian vaksin COVID yang saat ini ada di Indonesia dalam tahap akhir uji klinis, artinya dalam fase 3. Kami berharap bisa segera selesai uji klinis untuk dilakukan vaksinasi massal. Kita nggak usah muluk-muluk, kalau ada vaksinasi massal, maka kita harapkan terjadi kekebalan, minimal kekebalan individu. Kalau yang belajar di public health pasti tahu nantinya akan diharapkan ada herd immunity atau kekebalan massal, sehingga nantinya apabila virus itu masuk lagi di komunitas itu, dia bingung, orang ini udah kebal, datang ke sana, masuk sakit, tapi ada vaksinnya, ada antibodinya, dia akhirnya mati-mati juga karena itu. Nah, akhirnya kita harapkan dengan herd immunity ini, virusnya akan mati, akan lenyap. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah uji klinis berlanjut untuk keamanan dan perubahan efektivitas, yang mana ini perlu jangka lama. Jadi, kalaupun nanti vaksin COVID ini di Indonesia sudah ada dan sudah kita lakukan penyuntikan massal, jangan juga terus kita menjadi lengah. Kita masih ada fase lain, yaitu untuk melihat keamanan dari vaksin tersebut dan efektivitasnya bagaimana, berubahkah atau apa. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian kita. Mungkin seperti itu, Dr. Evi, paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu Saudara. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Ponco yang sudah memberikan informasi dan pengetahuan tentang vaksin yang tersedia di Indonesia. Kepada seluruh peserta, bila ada pertanyaan silakan di kolom chatting. Ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Dok? Iya, monggo. Ini ada pertanyaan dari Pak Chandra. Saya bacakan ya, Dok? Iya, monggo.
Bagaimana dengan warning Guru Besar Ilmu Biologi Molekuler Universitas Airlangga, Khairul Anwar Nidom, terkait dengan efek AD, Antibody Dependent Enhancement? Akankah ada data bahwa vaksin tidak menimbulkan efek IgE? Iya, siap, terima kasih. Mohon izin suara saya jelas, G. Karena tadi mohon maaf karena tadi memang saya di tenda, karena posko kami di tenda di alam terbuka. Jadi mungkin backsound-nya cukup mengganggu. Tadi ada banyak juga yang ngobrol. Jadi memang apapun itu produk, itu akan mempunyai suatu efek. Salah satunya adalah antibody dependent, yaitu suatu efek di mana kita akan ketergantungan pada antibody. Nah, mungkin ke depannya kita sangat berharap vaksin ini menjadi suatu batu loncatan kita ke depan untuk bisa mendapatkan vaksin yang jauh lebih aman dan bisa mempunyai efektivitas yang sangat tinggi. Kalau untuk antibody dependent, memang karena ini vaksin baru, Bapak Ibu sekalian, ini penyakitnya juga baru. Penyakitnya belum ada 1 tahun. Kalau saya hitungkan dari 31 Desember kita temukan di Wuhan, ini aja belum Desember, kita masih November, jadi belum 1 tahun. Jadi penyakit ini baru. Vaksinnya pun kalau boleh kita sendiri dari orang medis itu juga melihat ini adalah vaksin yang ngebut, ya, vaksin yang ngebut pembuatannya. Belum ada 1 tahun itu dari penelitian dasar sampai bisa masuk uji fase klinis fase 3 itu nggak sampai setahun. Ini adalah suatu sebenarnya rekor kalau menurut kami. Ini yang akhirnya kemarin membuat menjadi suatu informasi yang nggak benar. Ngerasan-rasan, berarti benar bahwa virus ini sudah disiapkan. Kenapa disiapkan? Berarti sudah diteliti dari awal. Berarti nanti kalau udah nyebar, tak gawe no vaksinnya. Nah, ini nggak tahu benar apa ada informasi itu. Tetapi yang jelas, pembuatan vaksin COVID ini memang ngebut. Ya, belum ada 1 tahun itu sudah istilahnya sampai fase uji klinis fase 3. Nah, ini yang memang perlu kita pantau bersama. Itulah kenapa tadi ada fase terakhir dari uji klinis, yaitu fase keamanan dan efektivitasnya untuk jangka lama. Untuk antibody dependent ini memang kita nggak bisa menyalahkan warning dari beliau bahwa bisa saja pembuatan vaksin ini akan menimbulkan efek tadi. Tapi kami berharap dengan kemajuan teknologi, kedepannya nanti kita bisa membuat vaksin lain yang istilahnya mengurangi efek dari antibody dependent ini. Jadi saat ini ya mau apa lagi? Kita nggak punya pilihan lain, saudara, bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini memang tujuannya untuk istilahnya ini adalah upaya kita pertama untuk membuat vaksin supaya orang-orang itu kebal. Nah, kedepannya ya pasti otomatis akan ada riset-riset terbaru, ya, pengembangan dari vaksin tersebut supaya nantinya bisa mendapatkan vaksin yang jauh lebih baik ketimbang yang mungkin saat ini kita temukan sekarang. Mungkin seperti itu, Dokter. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari partisipan yang lain. Dok, ini pertanyaan secara umum ya, Dok. Dari saya mewakili. Dok, biasanya kalau vaksin itu beberapa vaksin kan ada persiapan-persiapan khusus, misalnya DPT, HPV, seperti itu semuanya ada persiapan-persiapan khusus, Dok. Kalau untuk yang vaksin COVID ini, apa ada persiapan khusus? Karena informasi yang kita dapat semuanya akan disuntik seperti itu. Apa tidak seperti vaksin yang lain ada misalnya DPT harus umur sekian sampai sekian, nanti sekian di booster seperti itu, Dok. Kalau untuk vaksin COVID ini bagaimana, Dok? Karena tadi dokter menyatakan bahwa kira-kira nanti yang disuntik umur 15 sampai 58 tahun. Ya, siap. Jadi untuk vaksin ini, Dokter, informasi yang kami terima, sasaran yang akan diberikan adalah usia 15 sampai 58 tahun. Dengan pertimbangan pada anak-anak itu yang dikhawatirkan adalah respon dari pemberian vaksin ini. Mengingat salah satu kelompok umur yang rentan terhadap COVID adalah anak-anak dan lansia, sehingga
range usia yang diberikan adalah 15 sampai 58. Jadi 58 kan pralansia, sedangkan 15 itu sudah bisa kita nyatakan dia bukan anak-anak lagi ya, sudah mau masuk ke pradewasa. Sehingga memang ada istilahnya range umur pemberian ini. Ke depan memang kami dapat informasi akan dibuatkan suatu vaksin, akan coba dikembangkan suatu vaksin untuk COVID ini yang bisa menjangkau semua umur. Tetapi memang untuk saat ini yang perlu diselamatkan dalam tanda kutip adalah usia-usia produktif. Sehingga sasaran vaksinasi ini adalah usia 15 sampai 58 tahun. Apakah ada prepare yang lain? Saya rasa tidak ada, sama seperti vaksin-vaksin yang lain. Yang penting pada saat pemberian vaksinasi ini, yang bersangkutan tidak dalam kondisi sakit, tidak demam, ya, kemudian tidak juga dalam kondisi batuk pilek, dalam artian istilahnya sehat, supaya apa? Supaya kami bisa memastikan bahwa orang yang diberikan vaksin ini adalah orang yang dalam kondisinya siap untuk dimasuki virus yang dilemahkan dan dia akan timbul antibodi atau timbul zat untuk melawan. Yang kami khawatirkan apabila pada waktu nanti pemberian vaksinnya yang bersangkutan dalam kondisi sakit, dengan kita belum tahu dia itu sakit apa, yang kami khawatirkan akan terjadi suatu efek di mana bukannya mengobati malah atau melindungi, dia malah menjadi istilahnya zat yang menjadi pemicu terjadinya serangan COVID ini. Mungkin seperti itu, dokter. Terima kasih, Dok. Mungkin ada dari rekan-rekan Civitas yang ingin bertanya. Langsung silakan, tidak apa-apa. Tidak melalui chat, tapi langsung bisa mikrofonnya dibuka. Ini ada satu, Dok, dari Pak Kris. Ini pertanyaan dari Pak Kriswanto. Orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi sebaiknya ikut divaksinasi atau tidak? Divaksin awal periode ini atau lebih baik menunggu vaksin periode berikutnya? Bagaimana, Dok? Jadi mohon izin, terima kasih, Dokter. Terima kasih Pak Kris. Jadi untuk vaksinasi ini memang rencana akan dilaksanakan di bulan Januari, tetapi juknis pelaksananya kami juga belum menerima. Sehingga kami belum bisa memastikan apakah orang-orang dengan komorbid seperti hipertensi atau diabetes mellitus itu akan mendapatkan vaksinasi ini. Mengingat pada kasus-kasus di mana orang itu punya komorbid dan dia tertular virus, kondisinya bisa menjadi sangat buruk. Sehingga untuk vaksinasi ini, seperti juga vaksin-vaksin yang lain, apabila ada faktor-faktor yang kira-kira berpotensi menimbulkan sakit, mungkin akan lebih baik dihindari. Juknis ini belum kami terima, Bapak Ibu, jadi saya belum bisa memastikan apakah akan diberikan pada tahap pertama ini, apakah nanti akan mendapatkan pada tahap kedua, karena memang mengingat kegiatan ini juga baru akan dilaksanakan tahun depan, itu yang pertama. Yang kedua adalah vaksin ini juga masih dalam proses pembuatan. Kami juga belum tahu selesainya kapan dan mulai akan dilakukan kapan. Sehingga kalau ada pertanyaan terkait dengan komorbid diabetes atau hipertensi, kami belum berani memastikan apakah kelompok-kelompok tersebut akan ikut dalam pemberian vaksinasi COVID yang mungkin nanti akan diberikan di awal tahun atau mungkin insya Allah ya mungkin pertengahan tahun lah, tahun depan yang paling telat. Mungkin seperti itu Pak Kris. Dokter, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Dok? Dari Pak Yuda. Awal produksi vaksin yang diproduksi terbatas. Pertanyaannya adalah prioritas yang divaksin siapa saja selain umur? Oke, terima kasih Pak Yuda. Jadi untuk prioritas pemberian vaksin, satu memang umur 15 sampai 58 tahun, 59. Terus yang kedua, kalau yang kemarin kita pernah mendapat informasi itu yang pertama adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, kemudian ada TNI Polri, orang-orang yang istilahnya adalah di garda depan untuk penanggulangan COVID ini. Setelah itu baru masyarakat awam. Jadi nantinya akan semua
semua sasaran akan dapat. Ini tadi saya barusan dapat informasi tambahan, kemungkinan akan ada perubahan lagi, perubahan dari umur yaitu 18 sampai 59. Jadi memang untuk kepastian umur kita masih melihat dari hasil dari vaksin, Bapak. Apakah memang seperti awal 15 sampai 58 tahun atau bergeser menjadi 18-59 mengikuti dari hasil atau produk vaksin yang ada nanti. Mengingat ini kan masih belum bisa. Tadi kan sudah saya sampaikan, fase 3 uji klinis itu selain satu menentukan dosis juga menentukan efektivitas efikasinya. Di rentang usia mana dia akan menjadi sangat efektif, dosis berapa dia akan diberikan, berapa kali pemberian. Nah, itu mungkin yang perlu kita tunggu hasil dari uji klinis fase 3 yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Jadi selain umur, memang ada beberapa prioritas, terutama kalau saat ini di Indonesia adalah terkait pekerjaan. Jadi ada tenaga medis, kemudian TNI Polri, setahu saya juga orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan ini ASN ya, ini beberapa orang yang ngomong, waduh kita dijadikan kelinci uji coba ini ya. Jadi sebelum masyarakat kita dulu yang divaksin ya. Ya kalau saya sih berpikir positif Pak Yuda bahwa apapun kebijakan pemerintah itu adalah terbaik untuk warganya, sehingga kalau kami memang diharapkan atau diwajibkan sebagai ujung tombak, jadi selain tenaga medis, TNI Polri, ASN, ya sudah mau apa lagi. Ya kita jalani saja. Yang penting kita tahu ini bukan dalam upaya untuk apa, tapi adalah upaya kita untuk mendapatkan vaksin yang efektif dan efisien yang nantinya bisa menjadi istilahnya pencegah kasus COVID di masa depan. Mungkin seperti itu Pak Yuda, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ponco. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Oh ya, tadi saya dapat informasi yang bertanya akan mendapatkan 5 penanya pertama akan mendapatkan door prize dari klinik. Ini summer cup dari Starbucks. Silakan kalau ada yang mau bertanya kembali. Masih ada 2. Apa sudah cukup informasi tentang vaksin ini? Mungkin ada yang masih mau bertanya. Ada pertanyaan apakah vaksin ini akan ada di UKP? Untuk ini Mbak Bu Lili ya. Dan juga Pak Yuda ini. Jadi untuk pengadaan vaksin ini kemungkinan besar bukan dalam bentuk pembelian, tapi dropping dari pusat, mengingat ini adalah program nasional. Dan mungkin nantinya, apabila betul dilaksanakan tahun depan dengan sasaran yang sudah ditentukan, ya, saat ini kita masih belum jelas juga, apakah 1558 atau 1859. Kalaupun jadi, tetap rasanya mahasiswa-mahasiswi ini akan tetap dapat jatah. Mungkin nanti prosedurnya mungkin seperti ORI. Jadi kita tidak mengedrop di UKP, tapi kita memberikan pelayanan penyuntikan. Seperti ORI kemarin itu, ORI difteri, jadi kita kumpulkan. Kalau kemarin ORI difteri kan hanya untuk yang tingkat 1, karena memang maksimal. Nah, mungkin kalau ini nanti betul dilaksanakan di usia 18-59, berarti kan semua angkatan. Nah ini yang mungkin kita nggak akan ngedrop di UKP, Bu Lili atau Pak Yuda, tetapi kita akan mendatangkan tim dari puskesmas tempat atau dari tempat lain untuk membantu. Jadi vaksinnya mungkin bukan dalam bentuk di drop di UKP, tapi kita yang akan datang. Dan setelah proses ini mungkin beberapa saat kemudian apakah nanti akan menjadi vaksin yang diperjualbelikan dengan bebas atau tetap jadi vaksin program seperti vaksin yang lain, kita juga belum tahu. Tetapi memang ada roadmap yang sudah dibuat oleh Balai POM terkait vaksin ini. Dan kami berharap sih nanti ke depannya kalaupun memang vaksin menjadi vaksin yang diperjualbelikan dengan bebas, yo ojo larang-larang. Itulah harapan kita semua. Okay? Terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan dari satu lagi ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari Bu Rebecca. Kalau untuk penderita gagal ginjal gimana? Apakah ada efek samping yang bakal menyerang atau memperparah keadaan penderita? Ya, ini sekalian juga menjawab
ini dokter, di pertanyaan di atasnya Bu Rebecca, yaitu Bu Lili juga, ini vaksin COVID yang diberikan Januari tersebut setelah melalui uji klinis tahap 2. Berapa lama ya dok? Nah, ini jadi prosedur vaksinasi, pembuatan vaksin itu kan ada pengujian-pengujian. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar kami juga. Fase-fase ini itu harusnya bisa cepat, bisa lama. Tergantung kasarannya kalau orang bilang kemampuan dari produsen itu membiayai suatu uji klinis itu. Kalau dia memang enggak ini ya akhirnya tambah lama. Tapi ada juga memang yang cepat. Nah, sampai saat ini beberapa info yang menyatakan bahwa kita ada fase 2, uji klinis fase 2. Nah, uji klinis fase 2 itu kan 1.000 sampai 5.000 orang dan ini juga sesuai dengan yang kemarin disampaikan oleh orang-orang bahwa di media massa bahwa akan ada relawan yang disuntik. Nah, apakah 1.000 sampai 5.000 ini hanya untuk satu produk atau di satu region atau untuk seluruh dunia? Kita belum bisa memastikan. Tetapi kalau itu dihitung adalah satu dunia, maka harusnya kita udah fase 3. Mengapa? Kalau fase 3 kan lebih besar lagi, lebih dari 5.000 orang yang harus dilakukan uji. Indonesia saja kurang lebih ada 2.000. Di negara lain berapa? Nah, dari sinilah nanti kita akan melihat uji tersebut. Nah, berapa lama? Ini kita belum bisa memastikan, karena itu juga mungkin pemberiannya gampang. Sudah disuntik, kita tinggal memantau. Tetapi melihat hasil, mengingat efek samping itu tidak hanya bisa terjadi saat itu, tapi bisa juga mundur, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka kita tidak bisa memastikan berapa lama. Dan harusnya ada suatu cut off yang bisa dipakai saat ini, mengingat kondisi yang mendesak, bahwa oh kalau sekian udah nggak ada, ini berarti sudah aman. Nah itu memang lebih urusannya ke teman-teman dari peneliti, Bu Lili. Karena kalau untuk Bu Rebecca, untuk gagal ginjal, mohon izin Ibu, bahwa sampai saat ini memang kami belum bisa menjawab apakah untuk gagal ginjal itu aman. Mengapa? Mengingat ini masih dalam fase uji coba klinis. Ya. Jadi kita belum bisa menyatakan. Semua obat itu pasti akan punya efek kepada organ tubuh. Apakah organ tubuhnya itu efeknya berat, jelek, atau bagus, itu ada masa penelitiannya. Ginjal yang sehat aja kalau diberikan obat itu bisa rusak, apalagi ginjal yang rusak. Tetapi kami yakin vaksin ini nantinya akan yang akan dibuat ini pasti akan mempertimbangkan hal tersebut. Bahwa pemberiannya itu nanti apakah akan mempengaruhi ginjal, itu pasti akan dipertimbangkan. Sehingga nanti kita semua akan menunggu apakah vaksin ini yang akan jadi vaksin yang akan disuntikan kepada kami semua, kata itu apakah betul-betul safe untuk semua organ tubuh atau memang ada kontraindikasi. Seperti Bapak Ibu ketahui, beberapa vaksin itu memang ada kontraindikasi, oh nggak boleh diberikan kepada yang sakit ini. Nah itu memang ada. Apakah itu dari vaksinnya? Belum tentu. Bisa juga dari virusnya, bisa juga dari bahan-bahan aktif. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa bahan aktif seperti merosal, aluminium fosfat, sukrosa. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu diperhatikan nantinya. Apakah nanti bahan-bahan yang disertakan dalam pembuatan vaksin itu berpengaruh pada gagal ginjal. Jadi mohon izin Bu Rebecca, untuk saat ini kami belum bisa memastikan. Nanti setelah vaksin ini resmi dirilis, resmi dinyatakan sah untuk diedarkan atau dipakai, pasti akan ada keterangan atau penjelasan dari pihak produsen vaksin ini kontraindikasinya kemana. Ke gagal ginjal kah, gagal jantung kah. Untuk saat ini saya terus terang belum berani menyatakan apapun. Mengapa? Mengingat masih dalam uji klinis. Mungkin seperti itu, Dokter. Oh iya dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, ini kan rencananya kalau nggak akhir Desember, awal Januari untuk Indonesia vaksin. Untuk negara lain apa ada yang sudah ya dok? Mungkin dokter lebih punya informasi, mungkin negara lain sudah melakukan vaksin sebelum Indonesia. Jadi sudah terbukti bahwa vaksin itu tidak terlalu berefek. Maksudnya lebih banyak yang tadi, lebih banyak keuntungannya seperti itu. Oh, mohon izin, Dokter. Tentu sampai saat ini kami masih belum dapat informasi apakah ada negara lain yang sudah melaksanakan imunisasi massal COVID. Karena bagaimanapun juga vaksin ini juga masih dalam proses pengembangan, sehingga apakah vaksin ini sudah ada yang pakai, kita belum tahu. Jadi kita masih menunggu dari uji klinis ini dulu. Dan setahu kami sampai saat ini, kemarin malam saya juga sempat koordinasi dengan teman-teman dari Bio Farma, kita ngobrol, mereka juga menyatakan belum ada negara yang melakukan imunisasi karena masih pengujian. Ya, terima kasih dok. Nggih.
Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin kalau tidak, mengapa harus... Oh, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Mengapa harus tenaga medis yang justru menjadi garda depan, yang disuntik, yang divaksin dulu? Terus terang, bukan kami dokter yang mengambil kebijakan, tetapi mungkin salah satu pertimbangannya adalah kami adalah orang-orang yang nantinya akan berjibaku duluan. Sampai saat ini pun kami adalah orang yang ada di garda terdepan, kita yang akan terpapar duluan. Mungkin pertimbangan pemerintah dengan pemberian itu kita mendapatkan kekebalan sehingga kita bisa ngawasi atau merawat pasien-pasien yang sakit COVID ini bisa lebih aman lah, minimal kita punya perlindungan. Kalau kami dikasih yang paling akhir, masyarakatnya sehat, dokternya kelepek-kelepek kabeh. Jadi, tapi terus terang kebijakan itu bukan dari kami, bukan dari saya, tapi itu kebijakan dari pemerintah. Mungkin seperti itu, dokter. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup, tapi sebelum kita tutup ini, kita akan foto bersama. Dr. Ponco, kami mengucapkan banyak terima kasih dari Pak Petra atas kesediaan Dr. Ponco dan informasi ini kepada kami. Paling tidak ada satu kalimat dokter yang bisa membuat kami tidak ragu-ragu untuk divaksin. Apa, dok? Kira-kira dari Dr. Ponco? Oh ya, yang jelas satu, ini adalah upaya kita untuk istilahnya untuk mencegah penyebaran COVID. Yang paling saya pegang adalah satu, pemerintah kita itu tidak mungkin akan istilahnya menjerumuskan warganya. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan, wah nggak percaya dengan vaksinnya, ya monggo silahkan. Cuma kalau saya terus terang saya percaya saja. Kenapa? Saya percaya pemerintah tidak akan menyengsarakan warganya. Yang kedua, ini adalah upaya kita bersama. Ini upaya kita sedunia, bukan cuma Indonesia. Ini bukan hanya untuk Indonesia, ini sedunia. Jadi kalaupun ada kurang lebihnya, saya rasa kita harus bisa memaklumi tersebut. Ini upaya bersama. Apakah nanti hasilnya bagus apa enggak? Ya namanya juga ini penyakit baru, obat baru, ya mau apa lagi. Kalau saya sih, saya akan ikut. Saya nggak mendahului kehendak, tapi kalau memang ada, saya datang ikut. Pasti ikut saya. Lumayan gratis kan? Ya, siap dokter. Terima kasih banyak. Siap. Dokter Ponco, terima kasih banyak juga Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang juga mengizinkan. Dokter Ervi, monitor sebelah saya adalah Bu Rince, kepala bidang saya. Selamat siang dokter. Terima kasih banyak dokter. Dokter Ponco diizinkan untuk dapat memberikan narasumber. Dokter Rince adalah kepalanya Pak Dr. Ponco ya. Kalau Dr. Ponco kepala seksinya, dan Dr. Rince adalah kepala bidang dari P2P. P2P adalah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Berarti Dr. Ponco dengan Dr. Rince ini yang sekarang sibuk-sibuknya ya dok, karena betul. Pencegahan dan pengendalian penyakit bidangnya. Betul. Ya. Semoga Tuhan selalu beserta dengan menyertai, juga memberikan kekuatan selama bekerja dok, karena saya kira ya dokter yang garda depan untuk di Dinas Kesehatan. Siap. Ya, terima kasih kembali kepada semua peserta, dan semua kalau bisa dibuka videonya, kita foto bersama. Mungkin kalau ada kesempatan Dokter Gigi Rince Pangalila bisa ikut berfoto. Sulit karena tempatnya kecil ini. Ya, silakan dibuka semua, mungkin 2-3 kali nanti. Sekarang udah siap? 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mengucapkan atas nama Universitas Kristen Petra Surabaya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang diwakili oleh Dr. Ponco Nugraha beserta Kepala Bidang P2P Dr. Gigi Rince Pangalila, Master Kesehatan, dan
kami juga berharap untuk ke depan kami juga masih akan mengundang dari Dinas Kesehatan untuk berikan informasi pencerahan dan mungkin akan mengawali kita juga untuk pencegahan penyakit ini melalui vaksinasi. Dan seandainya seperti Dr. Ponco pernah sebelumnya berapa kali ke Petra memvaksinasi, mengimunisasi mahasiswa kami, mungkin nanti vaksin COVID kita juga bekerja sama ya dok. UKP jangan dilupakan ya dok. kan nanti sasarannya semua masuk dokter. Jadi dengan usia sekian itu kita masih belum pasti ya tadi 1558 atau 1859. Intinya kalau range umur itu semua mahasiswi pasti akan masuk di situ. Ya. Terima kasih banyak dokter. Kita akhiri dengan doa siang hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan dari narasumber Dr. Ponco Nugraha. Kami yakin akan memberikan kami kekuatan untuk dan mempersiapkan kami untuk mendapatkan vaksin COVID ini. Dan kami percaya bahwa vaksin yang akan beredar akan memberikan pengendalian bagi penularan COVID, mencegah penularan COVID di Indonesia terutama Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan selalu Tuhan, dan biarlah seluruh kehidupan kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menyertai kami dalam segala kegiatan kami, khususnya kepada Dr. Ponco dan Dr. Gigi Vince Pangalila. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan pada beliau, sehingga beliau dapat bekerja dan memuliakan nama Tuhan di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih dok. Sampai ketemu dokter. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada rekan-rekan Civitas Akademika dan kepada yang mendapatkan door prize tadi, boleh mengambil di klinik Pratama UK Petra. Terima kasih dokter, selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Siapa saja tadi?